beli lobster itu kata orangnya sesuai sesuai aturan gitu, per satu per meter persegi ya, itu katanya cuman 10, cuman 20. Ternyata pas gue coba di ukuran 1 kali 6 kali 5 aja ya, ini juga udah bisa sampai 50 gitu. Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, kembali lagi di channel Cundip No Om. Kali ini gue mau bikin konten tentang lobster ya. Uh, jadi ada pertanyaan dari temen gue itu, bang, bisa nggak lobster itu tebar padat? Gue sih jawabnya sesuai realitas aja ya, yang ada di kolom Viber gue. Jawabannya itu bisa, tapi tergantung dari medianya, terus syarat-syaratnya apa untuk bisa tebar padat itu. Oke, langsung aja tonton terus di channel Cundip No Om, jangan di skip, jangan dilewati. Oke, langsung aja kita ke kolom apa aja faktor-faktor agar bisa tebar padat. Kita realita aja, kita lihat. Oke bro, gue udah di kolom budidaya. Di sini kolom gue ukuran 1 meter kali 60, tingginya 50. Apa aja sih media-media untuk agar bisa tebar padat? Oke, di sini lu bisa lihat gue nggak pakai banyak pralon, karena pralon itu kalau menurut gue sih cuman ini aja ya, mengurangi tempat sih kalau gue bilang. Jadi satu peralon, satu lobster itu kalau menurut gue sih terlalu ini ya, terlalu mengurangi tempat. Makanya gue selalu menggunakan pertama, kenapa gue pakai pakai tanaman, karena tanaman ini juga ngebantu untuk memperbanyak oksigen di dalam air, mengurangi nitrat-nitrat yang ada di dalam kolam, terus juga sebagai tempat ngumpet dan tempat makan mereka. Kalau misalkan gue kadang kurang makanannya atau kadang lupa, dia juga kadang makanin tanaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini gue pakai genteng ya. Nih bisa dilihat nih genteng. Genteng ada dua. Kenapa gue bilang gue pakai genteng? Karena genteng ini nih untuk tempat ngumpet mereka rame-rame gitu. Jadi nggak kayak peralon sendiri-sendiri, tapi mereka rame-rame. Jadi ketika kalau siang hari dia masuk ke dalam. Kenapa dia masuk ke dalam? Karena dingin. Di dalam genteng ini dingin. Jadi suhunya itu bisa terjaga. Oke, di sini kita lihat, kita buka ya salah satu genteng ini nih, kita lihat. Pokoknya kita lihat, buka dua-duanya, isinya seperti apa lobsternya. Sebelah sini, tuh baru kabur. Jadi tadi kita lihat ya, kita buka, kita lihat di situ juga
lobsternya pada kabur-kaburan, pada ngumpul di situ. Kenapa gue bilang ngumpul? Karena dia seneng. Sebenarnya lobster itu nggak harus sendiri-sendiri, ngumpul jadi satu pun seneng dia. Terus selain pakai apa, selain pakai ini yang genteng ya, atau genteng, di sini gue juga pakai ini nih, pakai kain-kain. Tujuannya sama, sebagai tempat ngumpetnya mereka. Dia lebih senang seperti kayak begini nih dia nih, dibanding kayak di peralon gitu. Ini padahal gue kasih peralon banyak. Ketika gue ganti genteng-genteng, gue kasih genteng, terus gue kasih ke tempat kayak kain-kain, dia lebih senang di kain-kain. Karena emang seperti alamnya lah gitu. Dia kan senang banget kayak di semak-semak, pinggir-pinggir pohon, pinggir-pinggir kali kan biasanya suka ada tuh pohon-pohon. Dia lebih senang di seperti itu. Lihat aja nih, dia tuh, dia nggak suka di sini nih, di peralon-peralon nggak suka, nggak mau dia, malah senangnya di sini. Udah seperti alam lah, kayak di alam gitu. Oke, kita buka juga yang di dalam sini nih, gimana isinya. Habis ini habis ada yang habis molting di sini nih. Tadi mana tuh? Ini dia nih, sorry. Ini habis molting deh dalam semak-semak. Nah, tuh banyak banget tuh. Tuh banyak banget di situ. Tuh bisa dilihat, situ banyak banget. Kita buka. Sorry. Wow, tuh. Wow. Ngumpul dia. Tuh liatin tuh ngumpul. Seneng dia di tempat-tempat kayak gitu. Pinggir-pinggir. Lihat kan, bisa kelihatan kan? Dia lebih senangan di tempat-tempat begini. Lebih senang banget dia dibanding kayak peralon-peralon gitu, mah lebih senangan di tuh. Liatin tuh ngumpet tuh, seneng dulu. Seneng banget kan? Dia lebih senang di sini dibanding di dekat-dekat peralon gitu. Karena di sini tuh lebih apa ya? Lebih seperti alam lah, alamnya dia. Nah, situ. Oke. Yang jadi pertanyaannya, berapa isi lobster di dalam ukuran 1 meter kali 50 kali 50 kali 60 kali 50. Di sini gua ada 50 lobster, dan ini gua mau nambah lagi, nambah kira-kira 50 lah, 50-an. Oke. Nah, selain dari tempat kumpulnya dia, tempat persembunyiannya dia, gelembung oksigen juga harus perlu. Kenapa harus perlu? Karena dia karena tebar padat ya, jadi oksigen emang harus tercukupi ya, minimal 2 titik lah ukuran segini. Ini juga titiknya ini enggak satu-satu, tapi ini satu gue bagi dua. Ini gue pakai ini, gue bagi dua, jadi nggak terlalu banyak. Terus yang kedua, kenapa gue pakai air mancur ini? Air mancur ini untuk ini aja ya, untuk biar apa, airnya ngumpul gitu, air kumpul apa, kotorannya biar ngumpul gitu. Soalnya nanti gua pasang pipa, terus gua kasih filter, jadi bersih lagi nih. Tapi ntar biasanya malam gua matiin gitu. Nah, selain tempat persembunyiannya juga harus diperbanyak. Jangan cuman isinya peralon-peralon begitu tok doang, tapi juga harus ada kayak kain-kain gini. Nih kain-kain gini fungsinya untuk bersembunyi di persembunyian alami gitu. Bisa juga pakai tali rapia yang diikat
dibanyakin terus dirumbai-rumbai gitu terus taruh. Ya intinya jangan terlalu banyak inilah, kalau emang kita mau tebar padat tuh jangan banyakin pralon gitu, karena pralon juga nggak bagus. Jadi dengan adanya seperti ini dia senang gitu, dia meskipun ngumpul jadi satu juga dia nggak bakalan berantem karena udah terbiasa dia, udah terbiasa. Nah yang terakhir tipsnya itu, jika kalian pakai di luar ruangan sebisa mungkin ditutup, yang ditutup, entah itu pakai paranet yang 90% ataupun yang 75% ataupun 85%. Tujuannya untuk menghindari panasnya itu berlebih gitu. Jadi ketika siang hari tiba-tiba airnya menjadi panas, terus ketika malam hari airnya dingin. Nah itu biasanya lobster nggak tahan lama. Nah biasanya baru orang-orang pemula ketika dia taruh di atas tebar padat terus kena panas tiba-tiba dingin mati, dan akhirnya memutuskan oh nggak bisa tebar padat. Ah itu salah. Di sini kalau gua kan karena ketutup ya, suhunya kira-kira ya suhu ruangan lah, nggak terlalu dingin nggak terlalu panas. Oke, sampai di sini dulu di channel Cundip Noon konten gua hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk bagi pemula, bisa dipakai. Jangan takut, karena saya juga dulu awal-awal beli lobster itu kata orangnya sesuai sesuai aturan gitu, per satu per meter persegi ya, itu katanya cuman 10 cuman 20. Ternyata pas gue coba di ukuran 1x6x5 aja ya ini juga udah bisa sampai 50 gitu. Jadi gak usah takut gitu, apalagi kalau kalian punya ruangan bebas gitu, dibikin ukuran segini, dibikin tingkat 4, tebar padat, wah hasilnya sangat menggiurkan gitu. Dibanding ya pokoknya intinya jangan terlalu mengikuti orang lah, kita bisa eksperimen sendiri. Dengan gitu kita tahu kelemahan kita seperti apa gitu. Kadang orang nih ngeliat begini, wah apaan nih begini, justru malah lobster tuh malah senang kayak begini-gini nih, di tempat persembunyiannya nih dia senang banget dia. Oke, sampai di sini dulu ya konten gua hari ini. Jangan lupa like and subscribe untuk channel gua untuk lebih mengembangkan lagi. Oke, salam Cundip Noom.